Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hartati dengan NIM B1011191018 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi ekonomi publik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengeluaran pemerintah. Alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Yang pertama, adanya perang. Yang kedua, adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya urbanisasi yang menyertai perkembangan ekonomi. Yang keempat, adanya perkembangan demokrasi. Yang kelima, meningkatnya peranan pemerintah. Yang keenam, pemerintah sebagai penggerak dan pelopor pembangunan. Dan yang ketujuh, timbulnya program kesehatan masyarakat. Adapun teori yang mendukung tentang alasan kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat, yaitu adalah teori Adolf Wagner. Ia menyatakan bahwa kegiatan dan pengeluaran pemerintah semakin lama akan semakin meningkat. Adapun klasifikasi pengeluaran pemerintah, yang pertama pengeluaran sebagai investasi, yang kedua pengeluaran untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang ketiga pengeluaran sebagai penghematan di masa yang akan datang, yang keempat pengeluaran untuk membuka kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Adapun penggolongan pengeluaran pemerintah, yang pertama pengeluaran self-liquidating, yaitu misalnya pengeluaran untuk jasa negara atau proyek-proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, pengeluaran reproduktif, misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, serta kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak pula reproduktif, yaitu misalnya pengeluaran pada bidang rekreasi, yaitu pendirian monumen, objek-objek pariwisata, serta taman hiburan. Yang keempat, pengeluaran tidak produktif dan bersifat pemborosan, yaitu pengeluaran untuk membiayai pertahanan atau perang. Yang kelima, pengeluaran sebagai penghematan di masa yang akan datang, yaitu misalnya pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jika hal ini tidak dilakukan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan mereka di masa yang akan datang akan lebih besar. Adapun kebijakan subsidi, yaitu salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Kenapa diartikan sebagai pajak yang negatif? Karena pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu, akan tetapi tidak memberikan feedback atau timbal balik kepada masyarakat, kepada pemerintah dalam hal pajak. Contoh subsidi, yaitu ada banyak contoh subsidi. Salah satunya yaitu pemberian subsidi berupa potongan harga untuk bahan bakar minyak atau produk premium, dan subsidi beras atau pangan kepada para pegawai yang bertujuan untuk membantu para pegawai dan stabilisasi harga beras. Adapun contoh lainnya itu seperti subsidi dana untuk pengusaha kecil agar bisa mengembangkan bisnis mereka. Yang kedua, penerimaan pemerintah dalam hal pajak. Fungsi pajak yang pertama sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi budget, yaitu pajak sebagai alat untuk menyimpan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Yang kedua, sebagai alat pengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Adapun prinsip-prinsip pajak menurut Smith-Cannon, yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip kesamaan atau keadilan. Pemungutan pajak di sini harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian. Pemungutan pajak di sini hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti atau dipahami oleh wajib pajak. Yang ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan. Pemungutan pajak di sini jangan sampai terlalu menekan atau memberatkan si wajib pajak, agar wajib pajak dengan senang hati dan sukarela melakukan pembayaran pajak. Yang keempat, prinsip ekonomi. Pemungutan pajak di sini hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal. Dan yang kelima, prinsip ketepatan, yaitu pemungutan pajak di sini hendaknya tepat pada waktunya dan jangan sampai mempersulit posisi anggaran belanja pemerintah. Adapun golongan struktur pajak. Yang pertama, pajak progresif. Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya pula kemampuan membayar pajak atau taxable capacity. Jadi, dengan kenaikan taxable capacity akan diikuti dengan kenaikan pembayaran pajak
dengan persentase yang lebih besar. Yang kedua, pajak proporsional, yaitu pajak dikatakan proporsional apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Yang ketiga, pajak regresif, yaitu pajak dikatakan regresif apabila pajak itu dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Dengan kata lain, dengan bertambahnya taxable capacity, maka persentase pajak yang harus dibayar menjadi semakin kecil. Yang ketiga, pengaruh pajak terhadap perekonomian. Yang pertama ada pengaruh pajak terhadap produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap ingin bekerja, menabung, dan berinvestasi. Yang kedua, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi, yaitu pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan faktor produksi, karena akan mempengaruhi penggunaan yang menghasilkan produksi lebih sedikit. Yang ketiga, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Jadi, perpajakan di Indonesia ini kan memang banyak ditetapkan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di masyarakat. Nah, jadi hal ini dilakukan dengan menetapkan tarif pajak progresif dan tarif pajak regresif seperti itu. Yang keempat, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan menyerahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Sementara kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, adapun macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fungsional, yaitu di sini pengeluaran pemerintah dilakukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kecepatan kerja. Jadi pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Sehingga pada saat dalam masa adanya pengangguran, pajak tidak mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pengelolaan anggaran, yaitu di sini pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Namun, penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga dapat terjadinya defisit maupun surplus. Yang ketiga, stabilisasi anggaran otomatis, yaitu pengeluaran akan ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Pajak penerimaan pemerintah akan ditentukan di kemudian sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Yang keempat, anggaran belanja seimbang. Suatu modifikasi pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau manajer budget, yaitu pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Yang selanjutnya, kebijakan moneter. Ada 5 kebijakan moneter, yaitu yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu cara kebijakan ini yaitu ketika inflasi mulai terasa mendekati, maka Bank Sentral akan menaikkan suku bunga sehingga membuat masyarakat tertarik untuk menabung. Seperti itu. Jadi yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini di mana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kebijakan Bank Sentral untuk mengawasi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat syarat-syarat kredit. Dengan adanya kebijakan ini, peredaran uang bisa diawasi. Yang kelima, kebijakan dorongan modal, yaitu kebijakan dorongan modal dilakukan dengan Bank Sentral dengan cara mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Baiklah, seperti itu saja. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.